ダメの悪やからあんたらなんかじゃ手放ってもかなわクワバラクワバラクワバラ目にも止まらん速さへくたばらんダメだ下がらんお一つわがままへ咲く時な邪魔だ俺はもう一人のあなたサラちゃんガヤちゃんワンサカ嫁の国ワンダラへ僕とちになんだが4時44分待ったら4尺44分様が髪なっちゃったんがらへ呼ぶ声がしたなら文字通りお疲れ様や入れた入れた入れた入れた入れた必死で吐いてた先で霧は晴れただこと僕が重く噛み合ったら痛みが重なったら心からだVideo kali ini berisi tentang proses mengidentifikasi karakteristik putaran motor sebagai respons output terhadap inputan, yaitu berupa variasi sinyal PWM atau Pulse Width Modulation yang diberikan melalui microcontroller ESP32. Proses dimulai dengan merangkai komponen sesuai dengan gambar rangkaian yang nanti kami lampirkan setelah penjelasan singkat ini. Kemudian juga membuat program yang akan digunakan untuk membaca kecepatan motor DC berdasarkan input PWM. Lalu, setelah kedua hal itu tadi siap, selanjutnya adalah mengunggah program kendali ke ESP32. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak MATLAB untuk mengidentifikasi hubungan antara input PWM dan output kecepatan motor atau RPM. Dari hasil analisis tersebut diperoleh fungsi alih atau transfer function sistem motor yang menggambarkan perilaku dinamisnya. Fungsi alih ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam perancangan controller PID yang bertujuan untuk mengatur kecepatan motor secara lebih presisi dan stabil. Rangkaian yang digunakan terdiri dari ESP32 sebagai microcontroller utama, power supply DC 12 volt sebagai sumber daya, motor DC yang dilengkapi dengan encoder untuk aktuasi dan umpan balik posisi, serta driver motor L298N yang mengatur arah dan kecepatan motor. Seluruh komponen dihubungkan menggunakan kabel jumper. Untuk pemrograman dan analisis data digunakan Arduino IDE dan MATLAB. Nah, di sini ada ESP32. Jadi sini saya mengambil kabel hijau dan disambungkan ke pin 26 dan juga kabel oranye sini di pin 25 serta kabel kuning yang sini akan disambungkan ke pin 34. Setelah itu ESP32 dipasang ke project board. Nah, kabel hijau tadi kita sambungkan ke driver yaitu di pin input 2 dan juga yang oranye di pin input 1 serta kabel merah ke enable A dari pin PWM 15. Kabel kuning tadi kita sambungkan ke project board untuk disambungkan ke kabel kuning dari motor yaitu sinyal feedback. Setelah itu kita sambungkan juga kabel merah dan putih dari motor yaitu kabel merah motor power supply positive pole sambungkan ke output 1 dan juga kabel putih motor power supply negative pole sambungkan ke output 2. Setelah terhubung, kita sambungkan kabel hitam dari motor yaitu encoder power supply negative pole ke project board yang nantinya akan disambungkan ke ground. Dan kabel biru dari motor yaitu encoder power supply positive pole kita sambungkan ke pin sumber 5 volt di driver. Nah, jangan lupa kita beri jumper dari kabel hitam di motor tadi ke ground ESP32. Setelah selesai semuanya, kita siapkan power supply dengan tegangan 12 VDC
dengan kabel sumber positif kita sambungkan ke pin 12 volt yang ada di driver, dan juga yang sumber negatifnya kita sambungkan ke ground driver. Jangan lupa kita siapkan jumper. Jumper tadi kita sambungkan juga ke ground di driver, serta kita sambungkan juga ke ground di ESP yang tadi sudah disambungkan ke kabel hitam dari motor. Setelah semuanya selesai, kita sambungkan ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Nah, ini adalah program untuk membaca kecepatan motor atau RPM berdasarkan input PWM. Jadi di program ini nanti kecepatan motor dan PWM itu dimulai dari 0, di mana PWM nanti akan otomatis naik dari 0 hingga 255, yaitu titik stabilnya. Dan untuk kecepatannya akan menyesuaikan dengan input PWM yang diberikan. Setelah selesai, jangan lupa kita transfer program dari Arduino IDE menuju ke ESP32. Nah, setelah transfer selesai, kita siapkan power supply-nya dan kita aktifkan dengan tegangan sekitar 12 VDC. Setelah semuanya sudah siap dan transfer file sudah sukses, jangan lupa kita menekan enable agar keluarannya mulai dari 0. Bisa dilihat di sini dari PWM 1 RPM-nya masih 0. PWM 20 RPM-nya juga masih 0. Hingga PWM 50 juga masih 0. Dan di PWM 66 RPM-nya sudah mulai muncul, yaitu 8,35. Dan bisa dilihat di sini motor sudah mulai berputar. Jadi kita tunggu hingga PWM-nya di titik stabilnya, yaitu 255. Nah, ini adalah kecepatan aslinya dari motor tersebut ketika sudah mendekati PWM stabilnya, yaitu 255. Setelah PWM-nya sudah stabil di 255, kita lihat juga RPM-nya itu apakah sudah stabil di angka berapa. Di sini bisa kita lihat RPM-nya sudah stabil di angka 68,68. Setelah memperoleh data dari kecepatan motor dari pembacaan di Arduino IDE, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi sistem menggunakan MATLAB. Pertama, buka MATLAB di file Excel yang berisi data observasi. Di MATLAB, buka workspace, klik kanan atau tekan Ctrl+N untuk membuat folder baru. Lalu buka folder tersebut dan paste dari data di Excel ke dalamnya. Selanjutnya, masuk ke menu Apps dan pilih System Identification. Setelah tab terbuka, lakukan import data dan beri nama variabel sesuai folder sebelumnya. Contohnya seperti ini, yaitu kelompok 4.2,1. Outputnya kelompok 4 dalam kurung titik 2
Setelah itu diimport. Nah, setelah data berhasil diimport, pilih timeplot untuk melihat grafik input-output. Grafik bagian atas menunjukkan output atau kecepatan motor, yaitu RPM yang kurang halus. Sedangkan bagian bawah menunjukkan input atau PWM yang cenderung linier. Langkah berikutnya adalah menentukan transfer function model. Atur jumlah 0 menjadi 2 dan pole menjadi 0 karena fokusnya adalah memodelkan pengaruh langsung PWM terhadap kecepatan motor. Setelah itu, klik estimate dan tunggu proses selesai. Hasilnya adalah transfer function yang menunjukkan kestabilan sistem. Inilah transfer function dari hasil identifikasi sistem. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Stand by me, and nobody knows the way it's gonna be. Stand by me, and nobody knows. Nobody knows.